Pertama-tama kita ucapkan bersyukur pada Allah, hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa menjalankan ibadah saum Ramadan hari ke-13. Alhamdulillah dikasih kesehatan dan bisa dikasih kesempatan untuk mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Hasyim. Terima kasih sekali Pak Ustadz Hasyim untuk waktunya. Kita kemarin WA ambil tapi alhamdulillah hari ini Pak Ustadz Hasyim cocok waktunya dan bisa memberikan kajian. Temanya mengenai Lailatul Qadar. Untuk waktunya silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu sore ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bosan nggak dengan saya? Enggak, insya Allah ya. Tetap semangat dalam ibadah, tetap semangat dan optimis untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Pantau Bu Ai, Bu Yayu, sekeluarga dan teman-teman semua, semoga kita semua dapat lindungan Allah. Kita awali dengan Al-Fatihah. Semoga kantor ini, perusahaan ini dengan wasilah Al-Fatihah dimudahkan segala urusannya, diberkahi, dilindungi dan diridhoi. Juga buat teman-teman semua yang bekerja saat ini, semoga. Assalamualaikum Pak Zul. Sehat Pak Zul ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga kita semua bisa meraih Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini jam 4:30 lewat 6 menit. Berarti kurang lebih sejam seperempat ya. Nanti di tengah-tengah tausiah atau di akhir menjelang doa kita buka pertanyaannya. Ini sengaja pembahasannya menjelang Lailatul Qadar. Memang hari ini seharusnya ada di Bank BNI Pejompongan, tapi alhamdulillah bisa ditunda waktunya, diganti harinya. Saya kesini dulu biar bisa sama-sama meraih Lailatul Qadar. Amin. Semoga barokah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi judulnya? Lailatul Qadar. Judulnya adalah Lailatul Qadar. Nah. Kita tidak buka Quran dulu ya. Ini hanya muqaddimah ya sebelum bahas yang ini. Tidak buka Quran Bapak Ibu ya. Ucapan ini tertulis dalam Quran surat kedua ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sini ya. QS Quran surat kedua ayatnya 185. Di sini mengatakan bulan Ramadan adalah apa? Syahrul Quran. Di sini ya, Ramadan adalah bulan Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Quran. Apakah Quran turunnya di 10 pertama? Apakah Quran turunnya di 10 kedua Ramadan? Apakah Quran turunnya di 10 terakhir Ramadan? Ini pembahasannya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Kan Al-Quran turun itu di bulan Ramadan. Dan apakah Quran yang turun di bulan apa tadi? Ramadan. Turunnya di awal, di tengah, atau di akhir?
Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jawabannya dalam Quran surat ke-92 97 yaitu Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam. Berarti Al-Quran turun bukan pagi, siang, sore, tapi turunnya kapan? Malam. Malam turunnya Al-Quran disebut Al-Qadar. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda fil ashril awakhir, turunnya Al-Quran di malam Al-Qadar, tepatnya di 10 yang terakhir. Di apa tadi? 10 yang apa? Terakhir. Berarti nuzul Quran atau turunnya Al-Quran adanya di 10 terakhir, tepatnya di malam apa? Qadar, yaitu malam ganjil. Berarti Al-Quran turunnya di 10 terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Tapi kenapa kita mengadakan nuzul Quran di malam ke-17? Seharusnya mengadakannya di malam ganjil. Sampai di sini sudah bisa memahami semuanya? Saya ulangi ya. Al-Quran turun di bulan apa tadi? Ramadan. Tepatnya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di 10 terakhir malam ganjil. Tapi kenapa kita mengadakan nuzul Quran? Bukan hanya kita, di Mesir juga mereka mengadakan nuzul Qurannya di malam ke-17. Seharusnya kan nuzul Qurannya di malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kita bahas ini ya. Kenapa Al-Quran, peringatan turunnya Al-Quran itu diadakannya di apa tadi? Di nuzul di tengah malam ke-17. Yang mengucapkan adalah Abdullah ibnu Abbas. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Ini julukannya adalah Ibnu Abbas, tertulis dalam buku namanya Tafsir Ibnu Katsir. Siapa sih Ibnu Abbas ini? Ustaz, saya pernah nyampaikan, sepupunya Rasulullah. Usianya terpaut 30 tahun dengan beliau. Dan di masa kecil Ibnu Abbas pernah mendapatkan doa dari Rasulullah. Ya, sama-sama. Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu at-ta'wil. Mudahkan Ibnu Abbas menerima ilmu dan jadikan kelak sebagai ahli tafsir, mudah menafsirkan. Makbul nggak doanya Nabi Muhammad? Maka di kemudian hari siapapun yang menafsirkan Quran tidak lepas dari pendapatnya ini. Siapa? Abdullah bin Abbas. Ada lagi selain beliau, Abdullah bin Mas'ud, sahabat seniornya Rasul. Nah, yang bicara bukan saya, tapi yang bicara adalah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Lebih percaya mana? Ucapan saya atau Ibnu Abbas? Ya, enggak apa-apa, enggak batalin puasa kok. Saya ulangi lagi ya, lebih percaya mana? Ucapan saya apa Ibnu Abbas? Tapi yang menyampaikan sore ini Ibnu Abbas mengatakan, sini yuk sama-sama. Langit berapa jumlahnya tadi? Ada 7. Ini set singkat aja ya, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, langit ke-7 namanya Lauhul Mahfuz, catatan terjaga. Al-Quran turun sekaligus. Ini turun sekaligus. Ya, Al-Quran turun apa? Sekaligus. Ya, Al-Quran turun sekaligus. Kapan Ustadz turun sekaligus? Kesini. Namanya Baitul Izzah. Apa namanya? Baitul Izzah. Ini kan pernah saya sampaikan kemarin kan? Beda majelis Pak Ustaz. Kemarin kita terakhir sebelum puasa ya Pak? Baitul Izzah. Langit pertama namanya dalam
tafsir disebut apa? Baitul Izzah, rumah keagungan. Ini Al-Quran turun sekaligus nih, dari sini sekaligus. Berapa Ustaz? 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ya, bisa dipahami ya. Kapan turunnya Ustaz? Lailatul Qadar. Tapi nggak sampai ke bumi. Ini bumi. Baru sampai mana? Langit pertama, Baitul Izzah. Langit pertama. Langit pertama. Saya dengar cuma Izzah doang kan. Baitul Izzah. Apa tadi? Baitul Izzah. Langit pertama. Tapi Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke bumi tidak sekaligus. Ya, bisa dipahami ya. Berapa tahun Ustaz? Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Makanya ada surat-surat yang turun di Mekah namanya surat Makkiyah, dan ada surat-surat yang turun di Madinah namanya surat Madaniyah. Apa tadi? Nah, yang di Mekah? Berapa tahun totalnya itu? 23. Nah, ayat yang pertama kali turun dari sini nih menuju ini, suratnya nomor urut ke-96, namanya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya kapan Ustaz? Malam ke-17. Sampai sini bisa dipahami nggak semuanya? Bisa dipahami enggak? Bisa? Tahu dari mana? Bisa dipahami? Ada yang bisa mengulang? Ada yang bisa mengulang? Bisa ulang enggak? Bisa mengulang? Bisa, jangan ragu. Bisa mengulang? Bisa? Ayo coba ulang. Ustaz bantu. Al-Quran turun dari Lauful Mahfuz. yang ketujuh. Yang lain diam dulu ya. Ini udah kayak adik sendiri nih. Nah, karena muda, nggak mungkin Pak Zul saya bilang adik. Nah, sini ya. Al-Quran turun dari mana, Andra? Dari terus ke mana? Ke 1. Berapa? Terus berapa ayat? Turunnya kapan? Sekaligus. Lailatul Qadar. Tapi Al-Quran turun kemana nih? Ke bumi? Sekaligus enggak? Tidak. Enggak. Berapa tahun? 23 tahun. Surat Mekah namanya apa? Oh, Masya Allah. Madinah turun pertama kali? Turun ke Mekah pertama kali kapan? Malam ke? Alhamdulillah. Tenang aja, stok masih ada di sini. Terusin nggak? Terusin apa enggak nih? Terusin ya. Berarti kalau begitu, apabila ada yang mengatakan kenapa kok Quran turunnya diperingati malam ke-17, berarti dalilnya apa? Ya Allah, mudah minta maaf ya. Mungkin karena kita lapar kali ya sekarang ya. Berarti dalilnya yaitu dari mana tadi nih? Baitul Izzah kemana? Kalau dari Quran mak bukan malam ke-17. Malam apa seharusnya? Di malam akhir. Bisa dipahami semuanya ya? Jelas ya? Nah, bisa hapus nih. Ya, bisa dipahami ya? Bang Ihsan. Siap. Mudah ini Allah. Apalagi pertama dalam bahasa tafsirnya? Baitul Izzah. Nggak ada hadiah nanti. Ya. Sebentar ya. Udah ngarep-ngarep ini. Udah ngarep ya. Nah, sekarang terusin lagi. Ya, sampai sini bisa dipahami semuanya ya. Insya Allah. Kapan nuzul Quran Ustaz? Itu malam Jumat. Nuzul Quran malam Jumat ya, malam ke-17. Ya, jika tidak salah malam Jumat, malam nuzul Quran. Dah, yuk sama-sama yuk. Judulnya itu tuh. Lailatul Qadri. Apa tadi? Sama-sama. Lailatul Qadri. Apa? Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Apa tadi? Lailatul Qadri. Lailah artinya malam. Lailah artinya apa? Malam. Malam itu mulai kapan Ustaz? Tolong fokus ya Ibu Bapak. Malam itu mulainya maghrib. Mulai kapan nih? Malam itu mulainya kapan Ustaz? Malam itu mulainya maghrib. Sampai kapan Ustaz? Subuh. Malam mulainya maghrib sampai subuh.
Tolong jawab ya. Umpama ada yang meninggal dunia, meninggalnya hari Jumat setelah maghrib. Ada yang meninggalnya hari apa tadi? Jumat setelah apa? Maghrib. Berarti meninggalnya dia Sabtu. Berarti hitungan Bapak Ibu bukan kalendernya Masehi. Benar enggak? Kalender apa? Hijriah. Tiba-tiba yang keluarganya bilang begini, alhamdulillah almarhumah meninggal bagus sekali hari Jumat. Ya udah diam aja, jangan bilang kemarin Ustaz Hasim bilang itu Sabtu Pak, masalah. Dia marah masalahnya. Berarti hitungan dia apa tadi? Masih? Berarti kalau begitu malam itu mulainya kapan? Maghrib. Sampai kapan? Azan subuh. Jelas semuanya ya? Sini ke saya. Ya, fokus ya. Ini tafsir Al-Qurtubi. Kelihatan nggak nih? Insya Allah. Kertasnya kelihatan. Kata lapang lu. Nih, tuh. Kelihatan ya berbahasa Arab ya? Iya. Harus gondol, harus nggak bisa baca. Ya boleh begitu sama orang puasa kualat nantinya. Ini tafsir apa tadi? Al-Qurtubi. Di dalam tafsir ini ada satu hadis riwayat Imam Baihaqi. Pelan-pelan. Ada satu apa tadi? Hadis. Riwayat siapa? Imam Baihaqi. Riwayatnya Imam Baihaqi. Apa yang terjadi Ustaz satu hadis ini? Rawahu Imam Baihaqi, Nabi bersabda. Baca hadis itu sama-sama. Man sholal maghrib wal isya'a al-akhirah min lailatul qadri fi jama'atin. Fokus ya. Barang siapa yang sholat maghrib dan isyaknya jika malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, tapi dikerjakannya kata Rasulullah fi jama'atin, secara berjamaah. Ulangin ya. Barang siapa yang sholat apa tadi? Maghrib atau apa? Isya. Dan malam itu bertepatan dengan malam apa? Tapi syaratnya Berjamaah. Makanya kalau saya sih ketika nggak ada acara nih atau mungkin di tempat acara takjil, setelah takjil kita maghrib berjamaah. Tapi ada orang yang punya kebiasaan beda. Ketika azan maghrib langsung makan berat nasi. Ada nggak kayak begitu tuh? Banyak. Sayang. Ngaku. Nah nanti nih kira-kira kita nih maghrib langsung makan nasi apa? Apa sholat maghrib berjamaah nih? Sholat maghrib. Masih bungkus. Ada Pak Zul ya saya. Pak siapa Pak? Irianto. James. Astagfirullahaladzim ya. Kalau Pak Irianto langsung makan nasi ya. Nah, makanya setelah dapat pembahasan ini, maka baiknya saya hanya menyarankan, baiknya setelah dapat pembahasan ini, nanti di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, baiknya saya sarankan kita takjil, kemudian setelah itu maghribnya dikerjakan secara apa? Berjamaah. Jelas ya? Apa janji Rasulullah? Sama-sama itu. Ini hadis Nabi. Faqad akhadha bihafzihi min lailatul qadri. Jika malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi syaratnya harus apa tadi? Berjamaah. Siap nggak Pak Irianto? Nggak sekarang, nanti. Kalau sekarang mau makan nasi juga silakan langsung ya. Nanti ketika 10 terakhir baiknya apa? Baiknya takjil, maghribnya berjamaah. Ya, apabila malam itu berbarengan dengan Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari apa tadi? Lailatul Qadar. Kenapa begitu Ustaz? Karena maghrib sudah masuk apa? Malam. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Amin ya Allah. Bukan yang ini. Ya Allah. Semoga Ustaz punya anak laki ya Allah. Amin. Udah terusin lagi enggak nih? Terusin lagi enggak? Terusin ya. Berarti kalau gitu gimana Ustaz? Berarti kalau begitu karena maghrib sudah hitungannya apa? Masuk apa? Malam. Dihafalin. Saya pernah nyampe di sini. Saya yakin ini pernah. Enggak, belum Pak Irianto, belum saya bilangin. Ini yang mau saya sampaikan. Bapak sehat Pak? Sehat ya Pak ya?
Malam dibagi 3, sepertiga pertama maghrib sampai jam 10, sepertiga kedua jam 10 sampai jam 1, sepertiga terakhir jam 1 sampai azan subuh. Pelan-pelan. Malam dibagi menjadi 3. sepertiga pertama mulainya, Maghrib sampai jam 10. sepertiga kedua mulainya, sepertiga terakhir mulainya. Banyak orang bilang Lailatul Qadar cuma dapat di akhir. Ya, baiknya mencari Lailatul Qadar itu bukan hanya fokus di mana tadi, di akhir. Padahal malam itu dalam Islam mulainya maghrib. Jelas Pak Herianto ya? Tapi dari pembagian 3 malam tadi yang paling utama yang apa? 3. Yang terakhir kisaran jam berapa tadi Isan? Jam 1 sampai 1 sampai kapan? subuh. Buka Quran suratnya 51. Buka Quran suratnya berapa tadi? 51. 51. Isan, ini mikrofonnya Isan. Nah, tolong terjemahkan, nyalakan ya, biar waktunya langsung singkat ya. Nah, ditempelkan mikrofonnya langsung nyalakan. Sudah berapa tadi? 51. Nah, sudah belum? Sudah. Ayatnya 15, 16, 17, 18. Yuk, ikuti saya. Kita baca tadarus dulu. Kita baca tadarus Quran. Di kantor ini sudah ada yang khatam? 30 juz? Sudah ada yang sekali, 2 kali? Sudah ada yang ya, sama-sama yuk, semoga bisa menghatamkan Quran ya. Alhamdulillah saya kemarin sudah 2 kali khatam. Ini masuk juz yang keempat nih. Semangat. Saya di mobil puyeng-puyeng, ya udah kita sabarin. Memang ibadah itu harus apa tadi? Sabar. Yuk. Anda berapa juz? 10. Ya nggak apa-apa ya. Semoga yang samping sebelah kanan bukan 10 udah hatam ya. Yuk sama-sama. Ikuti saya. Nanti baru Ustadz yang qori yang suaranya bagus Ustadz Bawan ya. Saya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Silakan Isan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Yang menikmati mata air dan surga adalah orang yang apa? Takwa. Orang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadinya orang bertakwa dijamin surga. Orang beriman akan menjadi orang takwa dengan puasa. Maka orang yang berpuasa ada jaminan surga, pintu khusus namanya Royyan. Apa namanya? Royyan. Yuk sama-sama. Akhidina ma atahum rabbuhum. Silakan Isan silakan. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kesini semuanya pandangannya. Allah memberikan kenikmatan apapun di sorga. Maka orang bertakwa yang masuk sorga mengambil apa yang Allah berikan kenikmatan di sorga. Jelas ya semua ya? Jelas ya? Nah, sama-sama ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Silakan Isan. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Disebut muhsinin. Berarti kalau begitu orang yang dijamin surga semasa hidupnya sosial hubungannya kepada sesama itu baik. Namanya apa tadi? Ini perkara hablum minallah atau hablum minannas? Ananas. Ya Allah, yang benar semoga berangkat umroh dibayarin Pak Anto Pak Zul ya Allah. Orang yang berbuat baik semasa hidupnya sosialnya bagus berarti hablum minallah atau hablum minannas? 17 ya. Kanu qalilan minal laili ma
yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma Silakan Irsan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Berarti rajin tahajud. Maka ciri orang bertakwa yang dijamin surga semasa hidupnya nggak putus tahajudnya. Tahajud itu hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Yang pertama, orang bertakwa yang dijamin surga sosialnya bagus. Yang kedua, orang yang bertakwa dijamin surga tahajudnya juga istiqomah. Berarti hablum minallahnya bagus, lebih-lebih apa? Hablum. Yang ini tujuan saya. 18 bareng-bareng. Wabil ashari. Ke depan semua. Makan sebelum azan subuh di malam Ramadan namanya makan apa? Sahur. Pakai H. Apa Pak Dianto? Sahur. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Apa tadi namanya? Kalau ini apa? Ashar. Ashar itu bentuk banyak dari kata sahur. Makan sahur itu paling utama di awal, tengah, atau akhir malam. Akhir. Berarti kalau begitu wabil ashar di penghujung malam bareng-bareng dulu. Hum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa adalah yang dijamin surga. Kebiasaannya di penghujung malam adalah istighfar. Apa tadi? Istighfar. Makanya nanti malam bangun tahajud. Boleh nggak Ustadz saya witirnya dengan imam, kemudian tahajud lagi? Boleh. Tidak ada larangan mengerjakan sholat sunnah, tapi memang penutup malam adalah witir. Tapi apabila bangun tidur ingin tahajud, silakan, tapi jangan tutup lagi dengan apa? Maka selesai tahajud, bapak zikir, ibu menyiapkan makan sahur. Berarti apa yang terjadi? Zikir yang paling utama menjelang makan sahur atau menjelang azan subuh adalah istighfar. Jelas nggak semuanya nih? Jelas apa enggak? Kalau ditanya ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Ada. Apa tadi nih? Surat Az-Zariyat ayat berapa tadi? 18. Jadi kalau begitu apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu zikir yang paling utama di penghujung malam meraih Lailatul Qadar adalah apa tadi? Istighfar. Kalimatnya apa? Wabil apa tadi? Wabil Ahsari. lihat ke Qurannya ya, lihat ke Qurannya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di sini dia semuanya deh. Semuanya. Yastaghfirun. Apa tadi? Mohon Ampun. Tapi kenapa di kita kok nggak pakai yastaghfirun, nggak pakai istighfar, tapi makainya sama-sama afun. Afun. Allahumma innaka afuun. Enggak, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ya Allah, sama-sama ya. Allahumma innaka afuun karim. Yuk. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa Tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. ya karim. Bapak Irianto pernah berbuat salah kepada Ihsan, maka apa ucapannya? Afwan. Apa namanya? Afwan. Minta. Apa bedanya Ustadz istighfar sama afu? Ibu semua catatan taruh sebentar ya. Ini dahsyatnya nih. Ini kan di masjid-masjid yang sering kita dengar kan astagfirullahaladzim. Tapi apa? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa bedanya Ustadz istighfar sama apa? Sama-sama mohon ampun. Sama-sama mohon ampun, cuman beda istighfar sama afu. Sini semua ya. Allah mengampuni dosa kita. Tapi di hari kiamat dosa kita tidak mustahil akan diperlihatkan lagi di hadapan kita. Ini loh dosamu ketika di dunia. Setelah itu saya tanya, ketika itu kita dinampakkan dosa, takut enggak? Takut. Jangan ragu, takut enggak? Takut. Tapi Allah katakan, aku tutup dosamu, aku ampunin dosamu. Ini namanya ghafur. Udah diampuni, tidak mustahil dibuka lagi di hari kiamat. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak? Jelas ya? Jelas Pak? Ulangin ya. Jelas Pak Janto? Ya nggak boleh ambek kan, Ustaz, harus sabar ya, pelan-pelan ya. Nih, kita semuanya pasti punya apa? Dosa. Kita kan berharap dosanya nggak diungkit lagi.
maka dosa kita sudah diapakan? Diampuni. Apa yang terjadi? Allah sudah mengampuni dosanya, tapi tidak mustahil di padang mahsyar saya semuanya dibuka lagi. Inilah dosa-dosamu semasa hidupmu di dunia. Saya tanya, kita ketika diperlihatkan dosa takut nggak? Takut. Maka Allah katakan, aku tutup dosamu, Ghafur, tutup, dan aku ampunin dosa-dosamu. Jelas semuanya nih? Jelas ya? Ini apa namanya? Ghafur. Apa namanya? Ghafur. Yang ini apa namanya? Afu. Kalau afu, Allah udah ampunin dosa kita dan Allah tidak akan perlihatkan kembali di hari kiamat. Nyambung nggak semuanya nih? Jadi sebenarnya afu itu dahsyatnya luar biasa. Makanya kalau umpama kita sudah mendapatkan ampunan, kata Nabi, kamu sudah beruntung. Dan itulah tujuan utama kita Lailatul Qadar, biar kita meninggal penuh dengan ampunan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pak Irianto, coba diulangi gimana apa bedanya Ghafur dengan afu? Kalau Ghafur jangan ragu, jangan gak enak. Kalau Ghafur terus masih bisa dibuka lagi. ya, kalau afu Intinya dosanya ditutup, tidak dibuka lagi. benar Ihsan? Insya Allah. Sampingnya Ihsan siapa namanya Pak? Pak Adam. Benar Pak Adam? Benar. Gimana? Apa itu Ghafur dan afu? Kalau Ghafur itu Allah bisa memperlihatkan kembali dosa kita. Kalau afu? Afu Allah menutup dosa kita tidak diperlihatkan. Tapi di penghujung malam paling utama apa? Istighfar. Boleh nggak kalau umpama di penghujung malam Lailatul Qadar saya berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh apa enggak? Boleh, sama-sama minta apa tadi? Ampunan. Makanya istighfar ini umum, tapi kalau umpama di penghujung malam kita makanya afu, silakan aja, itu diperbolehkan. Yang terakhir, yang bawahnya tuh, yang 19. Yang berapa tadi? Yang 19. Yuk sama-sama. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili Hakul lisaili wal mahrum. Silakan Ihsan. Terus Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. orang miskin yang minta namanya sa'il. Ini pernah disampaikan kemarin atau bulan yang atas sebelum puasa ya Pak Anto? Beda majelis Pak. Orang miskin yang meminta namanya apa? Sa'il. Detik ukurannya sa'il. Orang miskin yang enggak minta mahrum. Kalau orang meninggal marhum. Pelan-pelan. Orang miskin yang meminta apa tadi? Sa'il. Kalau yang enggak minta Mahrum. maka kebiasaan orang bertakwa yang dijamin surga dalam hartanya ada hak kepada orang miskin yang minta apa enggak. Berarti orang yang bertakwa yang dijamin surga kebiasaannya selalu bersedekah. Jadi kalau begitu ada 4 ciri orang bertakwa di ayat ini. 2 hablum minallah, 2 hablum minannas. Tolong sebutkan ya Allah bareng-bareng. 2 hablum minallah, 2 hablum minannas. Yang dijamin surga. Hablum minallahnya 2 apa saja? Tahajud. Ya Ibu. 2 hablum minallahnya apa saja di ayat ini? Coba lihat dari mulai 15. Ya Allah ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Mudahkan mereka walaupun lapar aus nerima ilmu ya Allah. Pelan-pelan ya. Nomor 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa menikmati surga dan mata air. Apa cirinya yang paling ujung? Muhsinin, berbuat baik. Yang kedua di ayat yang ayat 17-nya, dulunya rajin tahajud. Yang ketiga di penghujung malam istighfar. Dan yang keempat hartanya ada hak, berarti dia rajin sedekah. Kalau begitu orang bertakwa yang dijamin surga ada 2 hablum minallah, ada 2 hablum minannas. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Bisa paham semuanya di sini? Yang hablum minallah yang mana? Tahajud dan Dan apa? Istighfar. Istighfar. Yang hablum minannasnya Sebagai orang miskin. berbuat baik, bersedekah. sedekah. Ulangin sama-sama. Ya Allah, amalkan ini surga di jaminannya nih.
Dijanji Allah ya. Pertama, ciri orang bertakwa yang dijamin surga yang pertama Salat tahajud, istighfar. salat tahajud. Yang kedua, istighfar. Sedangkan hablum minanasnya bersedekah, berbuat baik. Pak jamaah, Bapak karyawan yang kayak biji putih luar biasa mencatat terus. Pak siapa Pak? Jadi Catatannya luar biasa, fokus mencatat ini, alhamdulillah ya. Bisa dipanggil Pak? Iya, Ciri orang bertakwa yang dijamin surga dua apa tadi? ada yang sholat malam, Yang kedua, terus memohon ampunan. Masya Allah. Pak Irianto yang hablum minanasnya? berbuat baik, zakat, Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah masuk semua ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Masih ada kayaknya udah nggak ada kayaknya ngaji lagi. Udah gede nggak kasih uang kecil aja. Yang dikasih uang anak kecil aja. Ya nggak ada ngarep.com. Ya sudah ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik. Ini apa namanya ini? Laila. Ini Pak siapa tadi Pak Adi. Dedi. Namanya tahajud. Apa namanya? Tahajud. Boleh itu Pak Anto, entah kapan ada catatan nanti bisa dibukukan ya. Entah kapan ya, insya Allah ya. Oh, udah dibikin ini. Oh, Masya Allah. Ya nanti Pak Zul, Pak Anto itu berdua apa yang lain? Ya udah ya. Apa lagi? Tahajud. Yang kedua, Qiyamul Lail. Apa? Qiyamul Lail. Lail. Sini deh semuanya. Fokus semuanya Bapak Ibu, Pak Dedi ya. Pak Deni. Tahajud, ninggalin tidur. Sholat sunnah paling utama. Sholat paling utama 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang paling utama sholat sunnah apa ini? Tahajud. Baiknya dikerjakan setelah apa? Tidur. Jelas ya? Semuanya ya? Sini. Yuk bareng-bareng. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Tidak tulis dulu Bu. Semuanya ke saya. Qiyam menghidupkan. Menghidupkan. Lail malam. Berarti menghidupkan malam hari dengan ibadah. Sama-sama menghidupkan apa tadi? Malam hari. Dengan apa? Tapi kalau begitu tahajud bagian dari apa Pak Denny? Qiyamul Lail. Tahajud bagian dari apa? Qiyamul Lail. Sekarang gini, Pak Anto, Pak Zul semuanya, saya ada undangan kajian Zoom di 10 terakhir Ramadan 2 kali Zoom. Ya, jam berapa Ustaz? Jam 2 malam sampai setengah 4 pagi. Saya tanya, itu tahajud apa Qiyamul Lail? Saya tanya, apakah bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar dengan itu? Bisa. Berarti kalau begitu meraih kemuliaan itu enggak hanya dengan doa, enggak hanya dengan istighfar, enggak hanya dengan tahajud, zikir, segala kegiatan di malam hari tujuannya ibadah, maka itu bisa meraih Lailatul Qadar. Namanya adalah Qiyamul Lail. Jelas dari sini semuanya? Jelas ya? Jadi kalau gitu gimana Ustaz? Jadi tidak hanya bisa diraih dengan tahajud kita kajian di malam hari, kajian itikaf dan sebagainya, maka itu pun kategori adalah menghidupkan malam dengan apa? Ibadah. Sampai di sini sebelum masuk Al-Qadar ada yang kurang paham nggak? Sebelum masuk Al-Qadar baru Lailah Bapak, belum Al-Qadar. Sudah bisa paham semua? Jangan bisa ada yang paham dong? Paham. Pak Iran paham? Denny jelas Denny? Denny jelas? Pak Dedi jelas? Sampingnya Pak jelas Pak Haris? Haris penjaga. Oh Hari. Bisa dipahami semuanya ya? Nah sekarang masuk apa nih? Al-Qadar. Sekarang masuk Al-Qadar. Sebelum masuk saya tes dulu nih. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah. Waktu yang paling utama kisaran jam berapa? Jam 1 sampai Subuh. subuh. Kenapa dikatakan waktu yang paling utama? Karena tantangannya lebih apa? Berat. Setiap ibadah yang tantangannya besar pasti pahalanya Besar. maka yang paling jauh ke sini insya Allah pahalanya paling besar. Amin. Dari mana Pak Irianto? bulan utara. Babelan. Udah biasa aja dong, biasa aja terusin lagi ya. Masya Allah. Dia lebih jauh ketimbang cepet udah ngaji lagi ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok tahajud paling utama ketimbang duha? Kalau ditanya kenapa paling utama tahajud?
Jawabannya tantangannya apa? Kalau boleh dibandingin Pak Hari, duha sama tahajud lebih dahsyat mana? Tahajud. Tapi jangan sampai tahajudnya dapat, subuhnya kesiangan. Orang yang biasa subuhnya kesiangan, maka telinganya kata Nabi bala syaiton, dijadikan toilet untuk tempat kencingnya setan. Nah, jangan sampai ya. Kenapa itu Ustaz? Man sholla subha fahuwa fi zimatillah. Orang yang kena subuhnya dan perhatian sama subuhnya, maka dia dijauhkan dari bala atau musibah. Amin. Ya. Ada nggak orang yang nggak sholat subuh tenang-tenang aja? Daerah mana? Cepet ya. Ya, semoga ada barokahnya sampai di sini. Dah, sekarang masuk apa nih? Al-Qadar. Al-Qadar setelah saya simpulkan artinya ada 4. Ada berapa tadi ini? 4. Al-Qadar artinya ada berapa? 4. Apa Al-Qadar artinya yang pertama Ustaz? Al-Qadar itu adalah malam turunnya apa? Al-Quran. Al-Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Tapi disebut juga sini ya. Ini ada 4 Bu. Saya berharap maghrib 5 menit sebelum maghrib selesai ya. Nah, kalau nggak selesai ketemu habis lebaran. Lailatul Tadyiq. Lailatul Tadyiq. Sama-sama deh. Lailatul Tadyiq. Sama-sama yuk. Lailatul Tadyiq. Bang Adam, ulangin Pak Adam. Lailatul Tadyiq. Tolong ditulis malam sempit. Malam apa tadi? Ini banyak kritikan nih. Kenapa kok malam kemuliaan dibilang malam apa tadi? Sempit. Ruangan ini kalau diisi 200 orang terasa apa? Sempit. Ibu, sekarang ke saya dulu semua Bapak. Malam ini kalau diisi 200 orang akan terasa apa? Berarti suatu tempat dikatakan sempit karena penuh. Benar ya? Karena apa tadi? Penuh. Maka malam itu bumi terasa penuh. Tapi bukan diisi sama manusia, binatang, dan jin. Ada satu makhluk di luar manusia, jin, dan binatang turun dari atas langit memenuhi bumi. Maka bumi terasa apa? Sempit. Karena banyaknya turun makhluk yang tidak berdosa dan tidak punya hawa nafsu. Siapa mereka? Malaikat. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau ditanya Lailatul Qadar disebut malam apa? Sempit. Karena banyaknya apa? Malaikat. Sekarang berapa malaikat yang turun di malam itu? 1000. Sabar ya Allah, mudahkan ya Allah. Berapa turunnya malaikat di malam itu dan apa tujuannya? Buka Quran surat 50. Berapa tadi? 50. Tolong berikan ke Adam gantian ya. Surahnya 50. Surahnya berapa tadi? 50. Nah, 50 itu surat apa? Qaf. Ayatnya 17-18. Ayat berapa? 17-18. Surahnya Qaf, ayatnya 17 berapa tadi? 18. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Sudah? Surah 18. Surahnya 50, ayatnya berapa? 8. Maaf tadi? 17-18. Tolong Adam pegang mikrofonnya. Ini Ustadz Wawan menerjemahkan. Membaca Qur'annya. Adam yang menerjemahkan. Silakan Ustadz Wawan. Yuk, silakan. Ya. Mau tidak dulu bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Masya Allah, suara dan tajwidnya Masya Allah. Silakan Bang Adam, luar biasa, Masya Allah. Silakan Bang Adam. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk sebelah kanan dan yang lain sebelah kiri. Jadi di samping saya ada 2 malaikat, kanan dan kiri. Benar ya? Andra, ini ada malaikat Andra. Kanannya malaikat yang nyatat baik, kirinya yang nyatat apa? Buruk. Disebut kita mengenalnya ayat berikutnya. Silakan Pak Ustadz Wawan. ما يلفظ من
قول إلا لديه رقيب عتيد. Silakan Bang Adam. Bang Adam silakan. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Disebut Raqib dan apa? Atid. Berarti kalau begitu ada berapa yang dampingin kita? Nabi Muhammad ngelihat Jibril pertama kali pingsan, memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, semua langit ketutup. Makanya kita nggak bisa ngelihat malaikat pendamping kita. Jadi setiap manusia baik muslim ataupun non muslim ada 2 pendampingnya. Jelas ya semua ya? Ya. Suratnya 13 ayat 11. Ya Allah yang ribet buka Quran, semoga ada berkahnya ya Allah, ada manfaatnya. Berapa tadi seberapa? 13 ayat berapa? 11. Ayat 11. Langsung terjemahkan Adam. Bang Adam langsung terjemahkan surat 13 ayat berapa? Ayat 11. Silakan Adam. Nah, langsung terjemahkan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Berapa tadi? 2. Andra berapa? 2. Di mana? Depan dan apa? Jadi berapa totalnya? 4. Ke saya semuanya ya. Kalau kanan kiri tugasnya apa? Pak Dedi semua akan apa? Mencatat yang apa? Baik dan buruk. Kalau depan, sebentar ya, jangan biar nggak salah paham ya. Kalau depan dan belakang itu menjaga kita sesuai kodok di buku Lauhul Mahfuz. Kalau di buku itu kita kesandung batu, maka depan belakang nggak bisa menghalangi. Kalau di buku itu kita itu tidak tersandung batu, meskipun batu hanya semili jaraknya, maka dijagain sama mereka. Makanya berapa banyak orang yang diboncengi motor tiba-tiba kecelakaan, dia selamat. Apa yang terjadi Ustaz? Dia bilang rezeki anak soleh, bukan, dijaga sama malaikat depan dan belakang. Jelas ya semuanya? Ada berapa tadi? 4. Pertama, mencatat depan belakang sesuai dengan apa? Kodoknya Allah. Berarti kalau begitu semua manusia muslim atau non muslim ada 4 yang jagain malaikatnya. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Sekarang Quran surat ke-8. Masih Adam ya. Ya Allah Adam, semoga berangkat umroh dan Adam. Amin. Ya biasa aja sih, semoga berangkat umroh ya. 8 ayat 9 10. Berapa tadi? 9 dan 10. 8 ayatnya 9 dulu deh. 9 ayat 9. 8 ayat 9. Silakan. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Allahu Akbar. Fasih. Anda ngaji sama Ustaz Wawan ya? Fasenya. Bagusan mana Anda? Suara saya apa suara Ustaz Wawan? Ustaz Wawan. Ya, saya juga nyadar ya. Nah, silakan Adam, angkat suaranya Bang Adam. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ke saya semuanya yuk. Berapa malaikat? 1000. Ibu tidak tulis dulu dia pada di semuanya ya. Nabi Muhammad minta. Nabi Muhammad meminta. Ini pasukannya muslim jumlahnya 313. Pasukan kafir jumlahnya 1000. Sedang mau bertempur, beliau berdoa. Si duanya. Ya Allah, kalau muslimin kalah, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Doanya siapa nih? Rasulullah. Maka Nabi Muhammad minta bala bantuan. Karena 313 kalah secara logika, kalah dengan berapa tadi? 1000 pasukan kafir 1000. Kalau ditanya siapa itu 313 pasukan muslimin ketika perang Badar melawan kafir, maka dapat bantuan dari Allah. Berapa jumlahnya? 1000. Sama-sama berapa jumlahnya? 1000. Jadi kalau begitu berapa jumlah malaikat yang bantu di pasukan muslim? Berapa jumlahnya? 1000. Berarti pasukan kafir melawan manusia jumlahnya dan melawan pasukan malaikat jumlahnya 1000. Jelas semuanya ya. Buka surat ketiga. Ketiga namanya Ali Imran. Maaf ya Bapak Ibu ribet ya. Ya Allah semoga barokah ya. Surah ketiga
Apa tadi? Ali Imran. Ayatnya 123 124. Ayatnya 123 124. Jangan 123 dah, 124 aja. Langsung terjemahkan Pak Adam. Terjemahkan Pak Adam, silakan. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Berapa ribu? 3.000. Nah, sekarang handphone taruh dulu semuanya ya. Tadi diturunkan berapa? 1.000. Tapi di ayat ini 3.000. tolong jawab. Bertentangan nggak? Nggak. Oh, secara logika aja. Iya. Beda. Pertama kan diturunkan berapa perang Badar? 1.000 Pak Irianto ya. Yang kedua berapa? 3.000. Bertentangan apa enggak? Iya. Maka awal mulanya Pak Zul dan semua saya mengatakan kok bertentangan. Ternyata memahami Quran harus punya syekh, harus punya guru. Jangan kita mengakal-akali dengan hawa nafsu. Maka saya baca ulama tafsir menyatakan pertama diturunkan 1.000 ditambah lagi 2.000 malaikat. Jadi berapa? 3.000. Maka 3.000 malaikat plus berapa muslimnya? 313. Melawan berapa kafir? 1.000. Nah, bawahnya lagi. Nah, bawahnya lagi 125-nya. Ya, cukup. Apa? Ya. Cukup. Tempelkan. Gimana? Ya, cukup. Iya. Jika kamu cukup. Sebentar, sini yuk. Lihat Qurannya. Ya, 125. Bala, ya apa? Lagi. Bala. Ke saya semua-semuanya ya. Bala. Jadi kalau Pak Zul, Pak Anto manggil, Dam, bala. Apa artinya? Ya. Sebenarnya nih, balaun. Beda. Kalau umpama Adam bilang, kalau Pak Anto, Pak Zul, Dam, bala, itu musibah kamu. Tapi apa ini? Bisa bedain nggak? Bala. Ya Allah, mudahin Allah. Pak Irianto ulangin. Kalau musibah gimana? Bala. Kalau iya, Bala. silakan Pak Adam, silakan. Gimana? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Berapa ribu? 5.000. Pakai apa? Berarti 1.000 ditambah 2.000 ditambah lagi 2.000. Jadi kalau begitu, ke saya semuanya ya. Perang Badar malaikat turun berapa? 5.000. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana kira-kira Bapak Ibu? Ketika diturunkan di perang Badar apa Lailatul Qadar? Enggak, logika dulu nih sebelum hadis. Kira-kira menurut Bapak Ibu lebih banyak mana yang turun malaikat ketika perang Badar ngelawan 1.000 kafir apa Lailatul Qadar? Pak Hari, Lailatul Qadar apa ketika perang Badar diturunkan malaikat? Ya, kira-kira sebelum dengan hadis ini, dengan logika dulu. Hanya bertempur, sini deh, ke saya semuanya yuk. Hanya bertempur ngelawan 1.000 orang aja diturunkan 5.000. Nyambung nggak ini? Nyambung apa enggak? Apalagi manusia seluruh dunia berdoa di malam itu. Apakah cukup dengan 5.000? Enggak. Berarti yang turun malam itu lebih dari apa tadi? 5.000 malaikat. Makanya dunia terasa apa tadi? Maka benarlah Lailatul Qadar artinya malam apa ini? Karena banyaknya apa? Ngapain mereka turun Ustadz? Benar ya Pak Irianto? Bapak di Bekasi sehat Pak semuanya? Ya. Ngapain mereka turun Ustadz? Satu, bareng-bareng. Wa yu'amminuna ala du'ain nas. Ketika itu Andra doa, ya Allah, semoga bapak mama orang tua sehat, tambah rezeki, maka ada makhluk di sekelilingnya. Andra mengatakan amin. Allahumma stajib. Amin. Semoga Allah kabulkan doa engkau wahai Andra. Berarti kalau begitu doa kita diaminkan oleh para malaikat yang jumlahnya lebih dari 5.000 malaikat. Nyambung gak semuanya nih? Nyambung ya? Jadi kalau begitu rugi kalau seandainya malam itu dihabiskan buat urusan dunia. Rugi. Nah sekarang berapa yang mengaminkan Ustaz? Hadis Rawahu Ibnu Huzaimah. Sama-sama yuk.
Bareng-bareng. Aksaru min adadil haso. Malaikat yang turun di malam itu ke muka bumi jumlahnya lebih banyak ketimbang jumlah butiran-butiran pasir yang ada di muka bumi. Masya. Jadi kalau begitu Anda berdoa buat Pak Anto dan Bu Yayu, apa yang terjadi? Yang mengaminkan doaan tidak terhingga. Makanya malam itu di samping istighfar banyak berdoa. Ada makhluk yang nggak punya dosa mengaminkan doa kita. Jelas semuanya nih? Jelas apa enggak nih? Makbul nggak doa malaikat? Jangan ragu dong. Makbul nggak doa malaikat? Doa ustaz? Hancur. Hancur namanya. Ada nggak ustaz? Ustaz punya dosa nggak? Nggak, jangan keras dong, biasa aja ngomongnya. Punya dosa nggak? Punya nafsu nggak? Ada nggak yang nikah 2 kali ustaz? Belum lama ada yang telepon saya. Kelihatan dari video WA gadis muda berkerudung hijau. Dia ngajakin ketemuan berduaan di teras kota BSD karena sedang punya masalah dengan suaminya. Kira-kira saya mau apa enggak? Dan ngaji lagi, terusin lagi ya. Jadi kalau begitu apa? Jadi tugas mereka tujuannya adalah apa? Sama-sama doa yang berdoa di malam itu. Ya Allah, ya Pak, nanti itu malam ganjil kalendernya dilingkari. Dan saya berharap di malam itu banyaklah berdoa. Dan kalau kita berdoa, maka kita mendoakan orang, doa akan berbalik buat diri kita. Coba saya urut bareng-bareng. Jangan gak enak sama saya. Semalam doakan saya nggak? Semoga Ustaz Hashim yang tausiah besok di kantor dimudahkan segala hajat dan urusannya. Jujur aja jujur, nggak apa-apa. Doakan saya nggak? Belum doain. Ya, nggak apa-apa, sabar kita ya. Ada doain saya nggak? Belum, Pak. Ya nggak apa-apa ya. Apa yang terjadi Ustaz? Doain orang lain, dia tidak tahu kita doakan, doa akan berbalik buat diri kita sendiri. Maka yang belum umroh doakan orang yang belum umroh. Amin. Yang belum nikah doakan orang yang belum menikah. Maka tanpa disadari doa akan berbalik buat diri kita sendiri. Masalahnya kita doakan orang lain yang belum nikah, maka enggak mustahil. Ya, satu, kedua dihafalkan. Yuk sama-sama bareng-bareng. Yusallimuna ala man ya'budullaha. Saya semuanya bareng-bareng. Andra lagi baca Quran malam itu. Lagi baca apa tadi? Quran. Lagi baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata ada makhluk begitu banyak mengucapkan begini ke saya. Assalamualaikum. Mengucapkan apa? Assalamualaikum. Salam. Keselamatan. Jadi malam itu kita beribadah, kita tahajud, kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa. Mereka sebenarnya sedang menyapa kita. Hanya saja mata kita tidak bisa melihat mereka menyapa kita. Nyambung gak semuanya nih? Jelas ya? 2, pelan-pelan. Yang pertama tujuan mereka apa? Mengaminkan. Yang kedua? Memudahkan ya Allah. Yang kedua? Menyapa. Yang ketiga? Sama-sama. Salamun. Salamun. Maka tujuan mereka turun ke muka bumi yang ketiga adalah apa? Memberikan kenyamanan, ketenangan. Apa tadi? Memberikan apa? Atau ketenangan. Berarti kalau begitu dimanapun dan apapun kalau kita didampingin malaikat maka akan terasa apa? Nyaman. Quran surat kedua. Berapa tadi? Kedua. Namanya surah Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Sudah ketemu belum? Ayatnya 168. 268. Ada masih Adam. Al-Baqarah 268. Sudah belum?
Sudah? Sudah. Surah Al-Baqarah ayatnya berapa tadi? 268. Sudah belum? Sudah? Yuk sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum wa ya'muru bil fahsya bil fahsya wallahu ya'idukum wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla maghfiratan minhu wa fadla wallahu wallahu wasi'un alim. Silakan Adam, tempelkan mikrofon, angkat suaranya Adam. Silakan baca bismillah dulu. Angkat suaranya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir. Setan menyuruh menakut-nakuti dengan apa? Dan selalu menyuruh apa? Perbuatan apa? Keji. Teruskan lagi. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Semuanya ke sini yuk, bareng-bareng. Kalau di samping kita ada setan, akan bermusuhan, tidak menemukan kedamaian. Setuju ya? Hati-hati nih. Makanya orang perempuan ngidam kok lihat suami kesel. Saya heran, ada setan yang mengganggu rumah tangga yang namanya Dasim. Kalau saya Hashim, jangan salah nyebut. Dasim. Apa tadi? Ini setan pengganggu rumah tangga nih. Setan pengganggu rumah tangga namanya Dasim. Tapi beda. Rumah dinaungi malaikat beda. USAID. USAID namanya BIN. BAIR. Hudair. Lagi Usaid bin Hudair. Apa? Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair baca Quran. Ketika Usaid bin Hudair baca Quran, kudanya teriak, bersuara. Usaid nggak peduli, terus baca Quran, tambah kenceng teriakannya. Terus baca Quran Usaid bin Hudair, kudanya ini apa nih? Apa namanya? Jingkrap. Akhirnya berhenti Usaid bin Hudair baca Quran karena kuda ini berdekatan dengan anaknya yang namanya Yahya. Khawatir nanti ini kuda menginjak siapa tadi? Usaid ngelihat. Kenapa kok kuda ini berteriak-teriak? Dibuka, ternyata di atap rumahnya ada segumpalan awan, dikelilingi lampu hias yang sangat indah, mengecil akhirnya hilang. Besoknya tanya kepada Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, segumpalan awan yang dikelilingi lampu hias yang sangat indah, mengecil ke atas akhirnya hilang. Itu adalah para malaikatnya Allah yang sengaja mendengarkan suara bacaan Qur'anmu. Jika engkau tidak peduli dengan suara kuda, maka di pagi harinya tetanggamu melihat mereka malaikat sedang menaungi rumahmu. Berarti tadi subuh kita baca Quran, menjelang sahur kita tadi baca Quran, maka rumah kita insya Allah dinaungi siapa? Malaikat. Ada nggak karyawan di tengah-tengah kesibukan kerja masih menyempatkan baca Quran di sini? Ada Pak siapa? Semua. Oh subhanallah, bersyukurlah seorang istri yang mendapatkan suami Pak Anto. Ya, apa berarti kalau begitu tempat ini baca Quran dinaungi siapa tadi? Malaikat. Maka salah satu keberhasilan suatu kantor karena banyaknya malaikat yang menaunginya. Semangat baca Quran, maka insya Allah diri kita dinaungi siapa? Malaikat. Saya lihat wajah-wajah Bapak. Sabar ya Allah. Orang yang rajin baca Quran, aura wajahnya pun beda. Nampak inner beauty memancar ke mukanya. Insya Allah perempuan-perempuan ini nampak bercahaya karena lampu ada 2 atau 3 memancar sangat kencang sekali. Bisa dipahami semuanya ya. Jadi kalau begitu tujuan ketiga malaikat datang apa? Memberikan apa tadi? Ulangi dah Pak Denny, saya lupa tuh. Yang pertama malaikat turun ngapain? Mengaminkan. Yang kedua Memberikan salam. apa? Menyapa. Yang ketiga Memberikan kenyamanan. apa? Memberikan Kenyamanan. buka surah 97. Surah berapa tadi? 97. Yuk, 97. 97. Nah, silakan. Nah,
Saya lihat dari tadi Pak Anto, Pak Zul, Bu Yayu semua senyumannya Ihsan, Masya Allah, memancarkan inner beauty Quran di hatinya. Insya Masya Allah. Allah. Udah berapa juz? Udah berapa kali hatam berapa juz, Ihsan? Belum sampai banyak. Ya Alhamdulillah ya, tapi memancarkan kebaikan Insya Allah. Amin. Yuk silakan dengarkan, kita dengarkan Quran. Silakan Ustaz semuanya ala qadar. Silakan. Adam siap-siap ya Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba lihat ke Qurannya. Ayat keempat. Ayat keempatnya. Tidak terjemah ya Bu Qurannya. Ayat berapa tadi? 4. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul artinya turun. Saya lupa tadi, maaf sebentar. Tadi ketika perang Badar berapa turun malaikat? 1000. Memakai apa? Memakai tanda. Nah, saya lupa. Tandanya malaikat ketika itu memakai pakaian juga kuda berwarna putih. Kudanya malaikat Jibril namanya Sirium, Haizum. Apa namanya? Dari situlah banyak ulama berpendapat bahwasanya warna yang sangat disukai oleh malaikat adalah warna putih. Ya, Pak Dedi. Nah, berarti sekarang dia memakai warna apa? Kesukaan malaikat. Masya Allah. Tapi apalah artinya pakaian warna putih, hatinya hitam. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih. Siapakah? Ibu Yayu. Dan ngaji lagi sama-sama ya. Bareng-bareng ya. Tanazzalul malaikah. Tidak lihat terjemah Bapak. Zul semuanya. Tanazzalul turun. Malaikat ya malaikat. Warruh Jibril. Apa tadi? Jibril. Tolong lihat lagi. Fiha di dalamnya Lailatul Qadar. Berarti turunlah para malaikat dan malaikat Jibril di malam apa tadi? Lailatul Qadar. Bi'izni Dengan izin. Rabbihim. Dengan izin siapa? Allah. Min kulli amrin. Sini semuanya. Apa tadi? Min kulli amrin. Nah, Bapak Ibu saya lingkari ya. Sini. Apa tadi? Min kulli amrin. Mengatur urusan. Apa tadi? Min kulli. Kenapa dia lingkari Ustaz? Nanti ingati saya ya. Pembahasan ini ada dengan pengertian Al-Qadar kedua. Jadi turunnya malaikat yang ketiga, yang keberapa tuh? Yang tujuannya pertama mengaminkan, yang kedua Menyapa. yang ketiga Menyamarkan. memberi kenyamanan, yang ketiga mengatur urusan. Apa maksudnya? Yang keempat apa tadi? Mengatur apa? Urusan. Ini jawabannya semua di sini. Yuk sama-sama yuk. Lailatul apa ini? Qadar. Yang kedua Lailatul Tahkim. Tahkim. Apa namanya? Dalam kurung Tahkim. Lailatul Takdir. Nih baru nih. Saya masih ingat di sini. Saya yakin udah pernah menjelaskan di sini. Pelan-pelan ya. Yang di langit 7 buku Lauhul Mahfuz namanya Qadar. Yang di muka bumi namanya Qadar. Masih ingat nggak? Beda majelis Pak Ustaz. Belum semua Pak Anto di sini, Pak Zul belum semua. Beda majelis. Ya Allah, sabar ya Allah. Pelan-pelan ya, bahas ini semuanya. Yang pertama Allah ciptakan adalah kolam. Apa nih? Pulpen. Maka Allah katakan tulislah, uktub. Pulpen bicara. Ma'aktub apa yang aku tulis. Maka Nabi mengatakan kataballahu maqadirul khalaiq. Maka Allah mencatat di buku Lauhul Mahfuz
kejadian di muka bumi 50.000 tahun sebelum ada langit bumi. Bisa dipahami nggak? Saya ulangi Pak Yanto, Allah mencatat apa yang terjadi di mana nih? Di bumi, 50.000 tahun sebelum ada apa? langit dan bumi. Berarti kalau begitu lebih dulu mana? Adanya Lauhul Mahfuz atau adanya kita? Ada Lauhul Mahfuz. Ya, yang di sana namanya kodok, yang di muka bumi namanya kodar. Jelas ya? Maka Pak Hari, Pak Dedi, Pak Irsan kerja di sini, ada nggak di sana? Ada. Maka paling pas bicaranya adalah qadarullah. Apa namanya? Qadarullah. Qadarullah. Bisa dipahami nggak semuanya? Jelas ya? Berarti kalau begitu istri kita sekarang sebelum kita lahir udah ada nggak di sana? Ada. Makanya istri kita sebenarnya adalah apa? Qadarullah. Bapak malas banget ini ngomong istrinya qadarullah, ya Allah. Semangat dong. Qadarullah Ustaz, istri saya adalah pilihan Allah. Bareng-bareng ya. Maka istri Bapak adalah apa? Takdir Allah. Qadarullah. Qadarullah. Nih coba nih ya, ibu nih. Maka suami ibu udah ada di sana. Maka suami ibu sebenarnya ucapan yang paling pas adalah apa? Begitu Pak. Dia bangga dengan suaminya. Enggak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jadi kalau begitu, Bapak semuanya ada siapa istri dan suaminya apa itu? Qadarullah. Ya Allah, coba ya, jangan nikah sama A. Barangkali menantu saya kalau B jadi bagus, nggak boleh bilang lau. Nggak boleh bilang lau. Merek roti juga ada lau. Lau. Jangan bilang apa tadi nih? Lau. Apa itu lau? Seandainya coba ya menantu saya si B mungkin lebih baik kehidupan anak saya, nggak boleh. Coba ya ke BSD lewatnya Antasari, jangan Fatmawati, macet dong nih, nggak boleh bilang begitu. Tapi apa bilangnya? Maka kalau kita bawa kendaraan tiba-tiba terjebak macet, jangan bilang coba begini. Nanti taraweh saya ketemu tuh masjid, tiba-tiba masjidnya 23 rakaat. Jangan bilang begini, kejebak saya. Jangan. Tapi apa jawabannya? Qadarullah. Bisa dipahami ya semuanya? Sini yuk bareng-bareng. Angkat suaranya. Saya meninggal dunia kapan? Ada nggak di sana? Ada. Jangan saya dah. Kita semuanya. Kita semua meninggal, ada nggak di sana? Ada. Sekarang udah meninggal belum? Belum. Maka kalau begitu kodoknya sudah ada. Qadarnya belum. Yang di sana kodok, yang di muka bumi kodar. Qadar. Pelan-pelan ya. Kita meninggal dunia, ada nggak di sana? Ada. Sekarang udah meninggal belum? Belum. Maka kodoknya sudah, Ada. tapi kodarnya Belum. sini. Yang di sana belum terjadi, bisa nggak dirubah? Bisa. Seiring dia mendapat Lailatul Qadar. Maka yang kedua, pertama Lailatul Qadar malam yang sempit. Sedangkan yang kedua Lailatul Qadar artinya malam perubahan. Apa nih? Apa ya? Oh, siapa yang ngatur itu? Pak Dedi semuanya ke saya, Pak Adam, ya. Siapa yang ngatur urusan kita untuk setahun berikutnya? Nasib kita cuma dirubah Pak Anto semua, Pak Zul, setahun ke depan. Coba setahun ke depan, nggak selamanya, setahun ke depan. Nanti tahun depan cari lagi. Cuma setahun ke depan, siapa yang ngatur? Enggak, sebentar. Yang diatur itu kan udah di sana, berapa enggak? Siapa yang mengatur urusan itu? Nih. Siapa tadi nih? Maka tujuan malaikat turun keempat adalah mengatur urusan yang Allah putuskan di kodoknya di buku Lauhul Mahfuz. Bisa nggak semuanya dipahami? Nggak bisa dipahami nggak semuanya? Pak Irianto, apa yang di langit ketujuh namanya? Nggak usah pakai K, kodok, jangan podok, kodok. Apa tadi? Kodok. Yang di muka bumi? Apa yang dirubah Ustaz? Sini deh semuanya. Ke saya ya. Ini namanya tafsir, yaitu tafsir apa tadi? Tafsir Al-Qurtubi. Sini deh semuanya deh, sama-sama yuk. Yang dirubah, tolong tulis. Pertama ajal. Apa pertama tadi? Ajal. Umur saya, umur Pak Anto, umur Pak Zul, umur Ustaz Wawan, semuanya ada nggak di buku itu? Ada. Umurnya 50 bisa nambah 60 nggak? Tolong jawab, bisa nambah apa nggak? Bisa. Nggak bisa.
Jadi gimana Ustaz? Dia berdoa Lailatul Qadar yang tadinya meninggalnya di tempat tidak baik jadi di tempat yang baik. Meninggalnya yang sedang berbuat tidak baik jadi berbuat baik. Kalau umur mah enggak bisa dirubah, 50 ya 50, hanya saja meninggalnya diarahkan oleh Allah husnul khotimah. Kedua, ar-rizqu. Apa tadi? Apa itu rizki Ustaz? Sesuatu yang membuat hati bahagia. Pelan-pelan. Apa itu rizki tadi? Sesuatu yang membuat hati bahagia. Tolong jawab. Ini sore ini bahagia nggak nih? Bahagia. Lebih enak mana? Yang dengerin nyender apa yang ngomong bolak-balik? Apa yang terjadi Ustaz? Ya, apa itu? Ini berarti kalau begitu Bank BNI Pejompongan dia berani geser. Sebenarnya apa nyebutnya? Qadarullah. Qadarullah. Apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu mulai saat ini rezeki Arabnya, rezeki kamus bahasa Indonesianya, orang Cipete nyebutnya rezeki. Sesuatu yang membuat hati bahagia. Ulangi, sesuatu apa tadi? Membuat hati bahagia. Sekarang bahagia enggak? Bahagia. Sekarang sedang dapat apa? Maka rezeki itu, sini, menurut para ulama tafsir termasuk jodoh. Maka yang belum menikah, raihlah Lailatul Qadar. Maka jodohnya ke depan bisa Allah berikan. Ini yang senyum-senyum mungkin keras-keras perempuan kayaknya belum pada nikah ini ya. Ya Allah semoga dapat jodoh ya. Bapak-bapak mah diam aja senyum-senyum kayaknya senang sekali. Oh begitu tadi Pak. Oh gitu ya. Ya Allah kayaknya belum pada menikah ya. Saya punya jamaah juga yang mencari sosok perempuan juga. Nah, silakan kalau seandainya ingin ta'aruf silakan aja ya. Jangan lupa bawa apel puji sama udang lontong yang musangking ya, kayak seperti ya. Dan ngaji lagi. Tadi Pak Ato, beliau Masya Allah ya. Jadi kalau kita apa? Malam itu perubahan nasib. Maka Allah akan berikan dia jodoh seiring dia berdoa di malam apa tadi? Lailatul Qadar. Pertama apa tadi pertama? Ajal. Benar apa enggak? Nih Adam katanya serius sekali ini. Udah menikah ya, Adam? Alhamdulillah Udah menikah ya? Udah, ya. Kenapa serius kan pandangannya? Nah, pertama apa tadi Dam yang dirubah? Ajal. Matinya. Yang kedua? Rezeki. Termasuk apa tadi? Jodoh. Termasuk nasib. Dan yang ketiga, silakan jawab, umroh dan haji. Apa tadi? Makanya berapa banyak Pak Anto, Pak Zul, ada yang ke rumah saya kebicara. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, nggak disangka-sangka tiba-tiba saya daftar sekarang, panggilan sekarang juga tahun ini Ustaz. Oh, saya tanya, kemarin ketika Ramadan gimana itikafnya? Di Pondok Indah Ustaz, nggak putus kita. Oh boleh jadi. Maka haji dan umroh diputuskan pun seiring dia mendapatkan Lailatul Qadar. Namanya juga malam perubahan nasib, malam perubahan apa? Ketentuan. Semoga yang belum menikah Allah berikan jodoh. Hening. Apa? Bisa dipahami semuanya ya? Bisa dipahami ya? Ustadz mana dalilnya yang menguatkan ini Ustadz? Yuk sama-sama yuk. La yaruddul qada illa bidu'ai. Yang bisa merubah apa ini? Qada hanya dengan apa? Terakhir surat 42 ayatnya 4950 terakhir. Surah berapa tadi? Surah berapa? Langsung terjemahin. Ya Allah Pak Anto, bau masakan udah menggoda saya. Ya Allah, semoga yang menyiapkan masakan, makanan semakin berkah kantornya, rezekinya ya Allah. Rata-rata pada nggak jam semua, lama-lama Ustaz Tausiah ya. Sebentar sabar ya. Berapa tadi? Surah berapa? 42 ayat berapa? 49 dan 50. 49 berapa? 50. Silakan Pak Adam, tempelkan mikrofon terakhir Pak Adam, angkat suaranya. Pak Adam angkat suaranya, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yang punya langit bumi segala isinya punya siapa? Allah. Bahkan badan kita pun punya siapa? Allah. Bahkan anak istri kita punya siapa? Makanya kalau dia meninggal kita ucapin wa inna, memang dia adalah miliknya Allah. Teruskan lagi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ke saya dulu, kita bisa ngatur Allah nggak?
Ustadz pengajian di Cibubur, baik ibu. Jam 10:30 Ustadz, iya. Jam 10 dari tempat ya Ustadz, iya. Jangan pulang ya Ustadz, kita buka pertanyaan dulu. Baik ibu, nanti zuhur berjamaah Ustadz, iya. Bisa nggak ngatur Ustadz? Bisa. Yang tadi barusan bisa apa enggak? Bisa. Ngatur Allah? Nggak bisa ngatur Allah. Tapi ngatur Ustadz? Bisa. Tolong agendakan Ustadz. Tapi selain 10-11 bisa nggak ngatur Ustadz? Bisa. Ngatur Allah? Nggak bisa ngatur Allah. Jelas ya? Silakan Pak Adam. Teruskan lagi Pak Adam. Silakan Pak Adam. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Ulangi lagi, terakhir. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia Saya kehendaki. tanya, ada nggak orang tua anaknya empat-empatnya perempuan semua? Saya ceramah Maulid Nabi Pak Irianto di Condet. Ada ustadz baca Quran, anaknya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perempuan semua, bontot terakhir baru 9 yang laki-laki. Saya perempuan 2, anak saya pengen punya anak laki jiper, berarti harus 9 dulu. Itu maunya siapa? Semoga anak saya yang ketiga laki-laki. Tiba-tiba perempuan lagi, semoga yang keempat laki-laki. Perempuan lagi barangkali dari yang lain laki-laki. Lagi. Teruskan lagi ya, Adam, teruskan lagi. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ada nggak orang tua 3-3-nya atau 4-4-nya anaknya laki semua? Ada. Maunya Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah. Jelas ya semua ya? Nah, teruskan lagi. Bawahnya langsung 50. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Sebentar, ulangi lagi. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Ada nggak orang tua anaknya udah sepasang? Dua-duanya perempuan, si bontot laki. Ada apa enggak? Berarti orang tua yang punya anaknya laki perempuan udah sepasang bersyukur. Ada yang laki doangan, ada yang perempuan, dia udah sepasang laki perempuan. Bawahnya. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau umpama ada yang mandul, tetangga, saudara, keluarga, itu maunya siapa? Saya tanya, orang mandul pernah berdoa enggak? Enggak, jangan ragu dong. Orang mandul pernah berdoa apa enggak? Ya Allah semoga punya anak. Pernah berdoa apa enggak? Tapi kok sampai akhir hayat enggak punya anak? Qadarullah. Sayang sekali mau dibahas tapi udah menjelang azan maghrib. Coffee break. Astagfirullahaladzim. Ya. Mau tanya sedikit. Ya. Untuk meraih Lailatul Qadar itu, apakah kita hanya dapat pada saat itikaf saja, ataukah kita di ibadah di rumah juga bisa mendapatkan itu? Wahai Bapak Haji Anto yang soleh, sebenarnya pembahasan ini sampai 3 atau 4 kali pertemuan. Dan pertanyaan ini adanya di pertemuan keempat. Padahal saya sudah sampai jam 4:30 kurang, masih nggak cukup waktunya. Ya, yang mau gabung dengan Zoom online saya silakan. Saya Zoom online Asmaul Husna, cuman sekarang ini diganti jadi Lailatul Qadar. Ya, ini pembahasannya panjang. Apakah hanya bisa diraih dengan itikaf? Tidak. Ya, tapi afdolnya sesuai dengan sunnah Nabi adalah apa? Itikaf. Tapi kalau umpama tidak itikaf, dia hanya di rumah, boleh apa enggak? Boleh. Bu, Pak, saya tulis di sini. Lihat ya. Amalan yang bisa meraih apa tadi? Lailatul Qadar. Kesini deh semuanya deh. Lihat. Nih kelihatan nggak nih? Kelihatan apa enggak nih? Singkat aja kan. Nabi keluar rumah. Beliau pengen beritahu kalau malam ini Lailatul Qadar. Ternyata ada 2 orang malam itu lagi bertengkar. Maka dicabutlah info tentang Lailatul Qadar. Maka hati-hati suami istri yang sering bertengkar, apalagi di malam-malam 10 itu, jangan harap dia meraih Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar hanya tidak diraih dengan hablum minallah, jaga ini. Lagi itikaf, jaga ini. Ucapan nggak pakai subhanallah, masya Allah ya. Apa itu bisa? Maka kalau gitu apa? Meraih Lailatul Qadar dapatnya dengan cara apa? Hablum minallah. Hablum minallah. Berarti kalau begitu Pak Anto, tahun depan kita agendakan 4 pertemuan khusus Lailatul Qadar. Pelajaran ngaji harus sabar, apalagi sudah tercium bau-bau yang masakan. Semoga barokah. Cukup ya. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terlama Bu Yayu. Kajian saya di bulan puasa terlama di sini ruangan. Masya Allah, paling lama ya. Pada meskipun paling lama masih kurang 2. Saya bilang apa Al-Qadar ada 4. Baru dibahas berapa tadi? Yang pertama malam sempit. Kenapa sempit? Berapa jumlah yang turun? Ribuan. Ya udah, pokoknya benar semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butiran pasir. Udah buka belum? Yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil bariyah. Terakhir ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. tawassalna Udah azan ya. Udah azan ya. Yuk, udah dapat kabar dari istri saya. Yuk, Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan bunyi. Silakan Andra. Bisa. Bingung ya.